Selamat datang di Special Edition di mana kita hanya akan membahas satu tema saja. Yes! Apa tema hari ini, Son? Hari ini kita akan membahas tentang fakta-fakta kendaraan tergila di dunia, sih. Wow. Tapi Son, hari ini agak beda nih. Beda gimana tuh? Berhubung temanya tentang kendaraan, jadi ntar kita rekamannya di tempat yang spesial lah pokoknya. Bukan di studio tapi. Waduh. Bentar ya. Hari ini seluruh podcast kita direkam di dalam GrabCar Plus. Seriusan, kita syuting di mobil, sih. Serius, karena temanya hari ini fakta tentang kendaraan. Ya, sekalian aja kita coba GrabCar Plus yang bisa bikin terlanjur nyaman. Mobilnya lebih baru, lebih lega, adem, dan nyaman. Sebagai pembuktian kalau obrolan kita ini tetap bisa berjalan senyaman biasanya, bahkan sama perjalanan. Halo, selamat siang dengan Bapak Richard. Yes, betul sekali, Mas. Oke, kita sesuai tujuan aja ya. Yes. Siap. Terima kasih banyak ya Mas sebelumnya ya. Wah, pasti kita jadi terlanjur nyaman nih, Siat. Oke, Siat, ngomongin kendaraan nih. Gue bakal mulai dari kendaraan yang mungkin kalau kita masih pakai hari ini, podcastnya nggak bakal bisa begini, Siat. Waduh, kenapa itu, Son? Karena mobilnya cuma muat satu orang doang. Wah, Lo tahu nggak sih ada mobil yang boleh masuk lift kantor, Siat? loh, kok bisa masuk lift kantor, Son? Ini lift barang apa gimana, Son? Ini lift barang apa lift orang ini, Son? Orang. Lift orang? Orang Gila. ini. Ini berarti mobilnya bukan mobil yang pro ya, mobil Air ini berarti. ini sama Ini si Promax mobilnya. nih, Promax. Ya. Bahkan bukan cuma boleh masuk lift, tapi bisa dikendarain jalan-jalan di lorong gedung perkantoran, terus diparkir tepat di samping meja kerja pas lagi rapat. Wah, gak masuk akal itu, Son, ya kan? Karena lebar lift itu pasti maksimal cuman ya lebih sejengkal lah dari badan orang lah gitu. Badannya Big Show maksudnya. Tidak. Terus mobil apaan, Son, yang ukurannya bisa sekecil itu? Namanya PIL P50. Mobil roda 3 dari tahun 1962 asal Inggris. Itu peleknya ring berapa ya, Son, kira-kira itu, Son? Waduh. Tiga ban mobil aja harusnya udah nggak bisa itu masuk lift itu kayaknya tuh. Susah itu. Dan ini, Chat, resmi memegang rekor Guinness World of Records Wah. sebagai mobil produksi terkecil di dunia, Pak. Wah. Kalau tadi itu kan rodanya 3 ya, masuk Guinness World of Record. Masuk. Ini ada yang hurufnya 3 juga masuk Guinness World of Record. Aduh. Ada juga, Son. Aduh. Hebat, maksudnya hebat. Hebat ya? Hebat. Semua yang masuk pasti hebat dong. Pasti hebat. Nggak mungkin. Panjangnya itu cuma 1,3 meter. Lebarnya nggak nyampe 1 meter. Buset. Dan berat kotornya cuma 59 kilo, sih. Waduh. Itu sama dengan berat ente itu. Nah, slogan penjualan aja dulu gokil banget, Chat. Muat untuk satu orang dewasa dan satu kantong belanjaan doang. Waduh. Tidak untuk orang yang ingin menikah berarti. Nah, Ya, boro-boro mikir mobil anak nih. Motor aja masih bisa triceng. Bertiga. Ya kan? Walaupun itu sekali lagi itu adalah tindak ilegal ya. Ilegal. Tapi ya itu ada di jalanan gitu Iya, ya. iya. Satu orang doang. Satu orang doang, Pak. Apa gimana? Kalau punya anak gimana? Waduh. Aduh. Kan biasanya pasti orang nyari yang 7 seater. Nah, ini pelihara bawa kucingnya nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Dan karena emang ukurannya cuma segede koper besar gitu ya. Presenter Top Gear yaitu Jeremy Clarkson yang tingginya itu nyaris 2 meter ya. Sampai harus ngelipat badannya, Set, buat masuk mobil ini. Waduh. Berarti gua kalau mau masuk mobilnya harus ngelipat badan juga berarti ya. Sana kira-kira. Nggak usah. 1,99 meter lah. Ya kan? Ini karena gue duduknya agak nyender aja nih. Sebenarnya gue kalau sedikit pernah ngelihat kita berdua di jalanan gitu ya, pasti tingginya beda-beda tipis sebenarnya. Ya kan? Yang pernah ngeliat kita berdua gitu di jalan itu udah pasti lo kan beda tipis. Lihat di foto-foto meja bundar dengan radio. Nah, terus dibawalah mobil itu masuk ke gedung kantornya BBC, Pak. Lo bayangin dia sampai naik lift bareng karyawan kantornya BBC sampai masuk juga ke ruang rapatnya. Wah, berat sampai dibawa ke ruang rapat ya. Tapi kalau misalnya emang beratnya cuma 59 kilo, pasti banyak nggak bisanya itu mobil. Biasa sih, soalnya best things in life kan biasanya sekitar 40 sampai 55 kilo itu. Itu iya berat. Ini apa nih? Ini berat apa nih? Emas. Oh, emas. Logam mulia. Oh. Kalau punya logam mulia sekitar 40 sampai 50-an kilo itu lu udah tenang. Oh, ini sweet spotnya berarti harus segitu ya kira-kira ya. Kalau nge-gym atau blasteran 60 kg lah nggak apa-apa.
Nggak ada masih. Nggak ada. Nah ini ada fakta gilanya juga sih. Demi menekan bobot sesedikit mungkin, mekanisme buat gigi mundur nih dibuang total. Nggak bisa mundur. Motor aja sekarang udah bisa mundur ya maksudnya. Motor sekarang udah bisa mundur, ada roda gigi belakangnya. Terus gimana cara mundurnya dong? Jadi lo nih mesti turun dari mobil, pegang gagang besi di bodinya, terus lu seret tuh mobil kayak narik koper di bandara, Pak. Wah gila sih, tapi kalau punya mobil ini udah pasti jadi nyaman dengan mobilnya ya. Nah, Soalnya emang sepraktis itu kan. benar. Walaupun gak ada yang bisa ngalahin nyamannya disetirin pakai GrabCar Plus ini sih, siap. Iya dong, udah pasti. Ini aja gue sampai kayak gini, Son. Duduk kayak Son, saking nyamannya, nyaman banget ini. Oke. Jujur gue kalau nge-Grab, pesannya selalu GrabCar Plus ini, ya. Literally terlanjur nyaman. Nah, Karena mobilnya lebih baru, lega, adem, dan pasti nyaman, sih. bener banget loh. Udah sekarang saatnya kita balik ke cerita tadi lagi ya. Terus nyalain mesinnya gimana, Son? Pakai tombol push start gitu? Boro-boro push start, set. Kunci kontaknya aja nggak ada, Pak. Berarti lebih ke pushing kali ya? Pushing. Bukan. Mesinnya itu cuma 49 cc. Buset dah. Lebih kecil dari motor itu 49 cc mah. Iya. Dia itu pakai mesin moped 1 silinder dan diletakkan tepat di bawah paha kanan pengemudi. Terus tanpa peredam panas lagi, Pak. Wah, kacau sih di Jakarta nggak kuat tuh. Wah. Nggak adem seperti mobil ini. Nah, Sudah seperti Cole Palmer ini, Son. Sudah seperti Cole Palmer ini, Son ini. maksudnya hilang dari peradaban atau? Enggak lah. Oh, terlalu dingin, Kedinginan. kedinginan. Jadi cara nyalainnya, lo harus narik tali kayak mesin inilah, potong rumput gitu, Pak. Oh iya. Harus dijeger gitu, Pak. Serang. Kayak speedboat lah. Oh. Tapi Syed, kalau ngomongin fisika dan desainnya, mobil ini sebenarnya pakai konfigurasi 3 roda, kayak Tedpole, yaitu 2 roda di depan dan 1 roda di belakang, Pak. Kenapa nggak dibalik aja ya kayak bajai atau bemo gitu, yang satunya di depan, belakangnya 2. Nah, kalau konfigurasi 1 depan dan 2 di belakang, itu namanya Delta, Syed. Kalau itu baru nyalainnya dipijet gitu ya. Nggak. Maksudnya ada tombolnya. Ada tombolnya. Iya, ada tombolnya. Iya, bisa Tombol start gitu kan, ya. iya, bajai, mobil-mobil bajai yang baru kan ada tombol start. Oh, Iya. canggih. Bedanya itu kalau konfigurasi Delta kayak bajai, kalau dia diajak nikung sambil ngerem gitu ya, titik beratnya bakal kerempar ke depan luar. Makanya sebenarnya gampang banget kebalik. Tapi kalau Tedpole kayak Pil P50 ini, 2 roda di depan itu bertugas buat nahan bebannya itu, Syed. Jadi lebih aman lah. Makanya walaupun kecil, dia tuh lebih stabil dan gak gampang kebalik gitu loh. Itu kira-kira harganya berapaan ya? Dulu itu tahun 60-an, harganya itu cuma 199 pound sterling atau ya 4 jutaan lah. Tapi karena dari total 50 unit yang pernah dibuat, dan kalau sekarang itu kurang lebih sisa 30 unit lah di seluruh dunia nih. Kemarin pas dilelang, harganya nyampe 2,7 miliar per unit. Wah, pastilah soalnya itu kan limited banget Limited kan barangnya banget, kan. Pak. Pasti kolektor ingin memiliki itu, Nah. ya kan. Dan biasanya kolektor-kolektor itu adalah orang bangsawan atau orang kaya, Son, Udah ya pasti, kan. udah Nah, pasti. gua ada fakta tentang bangsawan dan orang kaya nih, Son, di zaman dulu. Wah, coba ceritain. Lu tau gak sih orang kaya dan bangsawan zaman dulu itu pantang banget, Son, nyetir mobilnya sendiri. Dan itu semua bukan cuma soal gengsi atau malas nyetir gitu ya, tapi ada fakta sejarah, Son, di balik kenapa orang-orang kaya itu nggak mau nyupir sendiri gitu kan. Dan faktanya itu agak sedikit mengerikan, Son. Mengerikan gimana tuh, Syed? Masa nyetir mobil doang bahaya? Jadi ceritanya begini, Son, sebelum tahun 1912, mobil itu belum punya kunci kontak. Oke. Cara nyalain mesinnya gimana? Ya harus diputar manual gitu, Son, pakai kayak besi pengkolan lah. Aduh. Yang namanya hard crank di bagian depan dari mobilnya. Oke. Diputer pakai tenaga tangan gitu. Bener, Son, dan itu bukan cuman berat, tapi berbahaya banget. Kalau terjadi yang namanya backfire, besi pengkolan itu bakal berputar balik dengan kecepatan tinggi dan menghantam tangan orang yang memutarnya, Son. Ya kan? Di dunia medis zaman dulu, bahkan sampai ada istilah yang namanya chauffeur's fracture, yaitu merupakan patah tulang pergelangan tangan atau jempol gitu gara-gara kena hantaman stang crank mobil, Son. Malahan pendiri mobil Carter Car yang bernama Byron Carter meninggal gara-gara rahangnya dihantam stang crank saat lagi nolong mobil yang lagi mogok di jalan, Son. Gila, pantesan bangsawan ogah ya. Taruhannya nyawa, Pak. Iyalah, mana mau kan kalau orang kaya begitu kan? Nah, pengen hidup sepanjang-panjangnya dong. Iya, bener Kan? dong. Kalau sudah nggak bisa dicari. Hai! Kata orang kaya. Hai! Ada. Nggak boleh begitu ya. Bahkan bukan cuma itu, Son. Asal usul dari kata chauffeur, yaitu kalau bahasa Indonesianya supir, Iya. ya kan? Itu kan diambil dari bahasa Perancis tuh, Son, tuh, yang artinya pemanas atau tukang stoker. Oh. Karena mobil-mobil yang zaman dulu tuh yang awal-awal itu kebanyakan kan mesin bertenaga uap tuh. Jadi supir-supirnya ini itu bertugas untuk manasin tungku pembakaran gitu, Son. Terus habis itu menjaga tekanan kettle uap juga dan megang oli sampai tangannya belepotan gitu. Oh.
Jadi pekerjaan supir saat itu mirip banget sama kerjaan tukang serok batu bara di kapal uap, Son. Waduh. Jadi beda, bukan kayak supir zaman sekarang gitu. Iya. Jadi dia panas-panasan ya, makanya namanya chauffeur tadi ya. Bener. Karena kalau tukang selingkuh itu berarti baju itu pasti kotor oli dan penuh abu ya. Mana ada kan raja atau bangsawan atau tuan tanah gitu yang mau gaunnya atau bajunya kotor gitu gara-gara gituan. Oh, tapi ada satu yang suka masuk ke bawah sih. Lah, itu kan supaya mendapatkan kekuasaan. Absolut. Ya kan? Iya. Kalau Bapak ini ingin menyetir mobil, menyetir bangsa, Son. Sekali lagi kita ngomongin komik Naruto ya. Naruto. Kita ngomongin komik Naruto sekali lagi. Iya. Bukan kenyataan itu. Makanya desain mobil awal kayak Town Car atau Coupe de Ville itu sengaja dibikin terpisah banget, Son. Jadi supirnya duduk di bangku depan ya kan. Yang terbuka tuh kena angin, hujan dan debu jalanan. Sementara yang bangsawan nih, Son, duduk aman, Son, di belakang di dalam kabin kaca yang mewah dan kedap gitu, Son. Buset dah, itu supirnya terlanjur basah jadi ya, bukan terlanjur nyaman berarti. Benar. Kalau yang di sini baru terlanjur nyaman kan sekarang. Nah, itu dia. tapi dulu emang cuma bangsawan sih yang bisa punya mobil ya. Jadi ya pasti ada supir. Terus kondisi jalan zaman dulu gimana? Kan belum ada tol atau jalanan yang rata gitu ya. Nah, ini detail yang orang sering lupa nih, Son. Jadi jalanan awal abad ke-20 itu banyak kan tanah, lumpur, dan kotoran kuda doang, Son, di jalanan. Oke. Jadi ban mobil di zaman dulu itu gampang banget meletus, Son. Oh. Karena kena paku, bekasan sepatu kuda gitu kan. Ada yang makan beling di pojokan. Aduh, ngapain? Sisaannya. Dan ganti ban waktu itu nggak segampang zaman sekarang lah gitu. Karena bannya itu harus dibongkar manual dulu, Son. Terus ditambal pakai karet panas. Belum ada silen. Silen lagi apa namanya tuh? Kayak silen Ada namanya. yang Iya, belum ada silen, saya ingat gue silen namanya. Terus habis itu harus dipompa pakai tangan. Jadi kerjaannya tuh berat sekali. Berat sih, mengganti ban tuh sangat berat sekali kalau dulu. Lebih gampang mengganti band kalau dulu daripada mengganti ban. Iya, tinggal manggil band yang lain. Untungnya sekarang udah serba enak ya. Kalau pulang kerja udah capek gitu ya, mending nge-grab car aja. Pilih yang plus kayak gini nih. Nah, Terlanjur nyaman. lega. Dingin. Bener ya, Pak? Mendingan naik Grab Car Plus aja. Sekali coba, pasti langsung terlanjur nyaman dan anti stres di jalan. Nah. Pasti bisa sambil pamer juga sih. Nah. Iya kan? Pasti pasangan impress. Nah, orang kantor bisa juga, Bisa. ya kan? Pesanin mertua, nah Bisa juga, ya kan? bisa juga. Anak saya bisa diandalkan ternyata. Nah. Pesannya yang plus. Nah, ini ngomong-ngomong soal pamer, Set. Gue udah cerita soal musibah. Kira-kira terlalu pamer deh, Set. Waduh. Keterlaluan kalau ini tapi. Wah. Lo tahu nggak sih kalau ada kapal pesiar yang karam? Cuma gara-gara dia pamer, Set. Wah, kok bisa begitu, Son? Apa yang dipamerin emangnya? Ini adalah tragedi Costa Concordia di tahun 2012 di Italia. Kapal megah sepanjang 290 meter. Itu 3 kalinya lapangan sepak bola loh. Wah, gede banget ya. Terus dia itu bawa lebih dari 4.000 penumpang. Dan pas itu, kapalnya itu sengaja dibelokin sama kaptennya, yaitu Francesco Settino. Dia itu jalan mendekati Pulau Giglio cuma buat gaya-gayaan, ngelakuin sebuah tradisi yang bernama Insinatio, atau aksi memberi penghormatan gitulah. Oh, gaya-gayaan ngasih penghormatan gitu ya. Biar apa coba? Biar lanjut dong jabatannya. Ini lebih ke penitipan sendal kalau begitu, Son. Banyaknya titipan. Titipan sendal di hari Jumat itu. Nah, atau penitipan helm di dekat mall, Set. Loh. Lebih banyak lagi. Tumbler di depan XXI. Tumblernya nggak boleh masuk. Ngerti tuh orang. Ngerti tuh orang. Di 21 depan bioskop. Dia itu cuma mau pamer dan nyapa warga lah di pulau itu. Jadi dia bawa itu kapal megah pakai navigasi manual gitu ya, menuju laut yang lebih dangkal dan banyak karang yang tajam sih. Wah. Terus parahnya lagi, di malam hari, Pak. Wah, gila, kapal segede gitu dibawain manual di perairan karang. Malam-malam cuma demi pamer salam. Terus gimana tuh kejadiannya, Son? Ini pasti seperti film Odyssey ini, Son. Aduh. Masih belum nonton. Ya kejadiannya konyol banget, Chat. Pas jam 9 malam gitu ya, si kapten ini kan lagi ngobrol sama cewek, Pak. Bener. Ya kan? Saya kapten itu bukan. Oh, bukan. Enggak. Ngobrolnya masalah di ruang kendali kapal gitu kan, dia jadi nggak fokus gitu. Oh. Tiba-tiba jebret, lambung kiri kapal hancur, Pak, kena karang. Wah. Robek lah. Bahkan robekannya itu Chat sepanjang 70 meter, Pak. Wah, 70 meter. Tapi kan emang kapalnya gede banget juga tadi ya. Gede banget. Tapi 70 meter panjang Dia banget kan sih, gila 290 tadi ya. Udah Bener, berapa bener. persen tuh, Pak? Iya. Robeknya. Bahkan batunya itu sampai nancep
dan nempel gitu di kapalnya itu loh. Wah, terus itu kaptennya langsung evakuasi penumpang dong? Nah, disinilah fakta paling gilanya, Chat. Bukannya panik minta tolong dan ngaku gitu ya. Si kapten tuh malah panik dan nutupin kejadian itu, Chat. Wah. Sampai kira-kira sejam lebih lah ditutupin tuh kejadian itu. Nggak jujur nih kapten. Nggak jujur. Terus gimana caranya nutupin kapal yang bocor dan miring gitu? Kalau topi yang miring masih bisa ditutupin itu soalnya. Nah, airnya itu kan udah masuk nih sampai ke ruang mesin utama gitu ya. Mana listrik kapalnya udah padam total, penumpangnya itu dia juga pakai jaket ini ya, keselamatan itu ya. Nah, pas dicek sama penjaga pantai gitu, karena ada penumpang yang nelpon ke sana gitu kan. Anak buah kapalnya yang disuruh oleh si kapten, itu cuma suruh bilang, nggak ada apa-apa kok, cuma masalah listrik biasa katanya. Oh, gila banget ya, penumpang udah kebasahan tapi cuman dibilang mati lampu doang. Kenapa dia nggak langsung buang jangkar atau suruh evakuasi ya? Karena dia takut karirnya hancur, Chat, kalau misalnya dia ngaku salah. Wah, Ya kan, gengsi juga lagi. gengsi lah. Baru setelah mesin mati total dan kapal miring parah, untungnya angin dan arus laut yang menyelamatkan kapal itu, Chat. Bawa tuh sampai ke pelabuhan kecil, perairan kecil lah, ya kan. Kalau enggak, kapal tuh udah tenggelam di laut, Chat. Wah, tapi tunggu bentar deh. Lu tadi kan belum ngasih tahu ya dari skenario yang hancur sehancur itu gitu. Berapa banyak korban jiwanya? Nah, ini yang bikin miris nih. Gara-gara penundaan evakuasi tadi yang sampai 1 jam gitu kan ditutupin kan sama kaptennya. 32 orang meninggoy, Chat. Wah. Dari total ya 4.200-an orang tadi lah. Lumayan itu mah hampir 1%. Padahal bisa selamat ya harusnya ya. Kalau kaptennya jujur gitu. Nah, bisa banget sebenarnya. Karena kebanyakan korbannya itu karena tenggelam gitu. Karena airnya udah keburu masuk banyak banget. Bahkan yang lebih parahnya lagi, Chat. Korban terakhirnya itu baru ditemukan 3 tahun kemudian, Pak. Wah, terus kaptennya gimana? Bertanggung jawab nggak sampai penumpang terakhirnya keluar gitu? Boro-boro, Chat. Kapten ini bahkan dijuluki Kapten Coward. Atau kapten penakut ini ya. Pas proses evakuasinya yang lagi chaos banget. Kapten ini kabur dulu naik sekoci, Chat. Wah, gila banget. Emang pantes sih orang nggak seneng gitu ya sama kapten ini. Ya. Karena gimana nih kok ditinggalin gitu. Terus pembohong juga. Nah. Tidak bertanggung jawab lah gitu kasarannya. Yes, bahkan ada rekaman teleponnya, Chat, antara komandan penjaga pantai dengan kaptennya itu. Sampai marah-marah gitu kayak, "Woi, lu keluar dari sekoci, bantu hitung berapa wanita dan anak-anaknya di sana. Evakuasi." Gitu-gitu, Pak. Terus kaptennya balik nggak? Dia malah ngeles gitu, bilang, "Aduh komandan, di sini gelap banget. Terus saya kepleset masuk sekoci. Terlanjur nyaman, komandan." Lah, anjur nyongsrok. Komandan. Nyongsrok. Ya alasan paling konyol sepanjang sejarah dunia lah ini ya kan. Padahal harusnya dia berani ya soalnya. Iya, dia nolak balik, Pak. Nolak balik Nolak ya. balik. Dan bahkan untuk proses evakuasinya ini adalah salah satu operasi maritim terbesar dan termahal, Pak. Wah, Buat evakuasi ini gara-gara kelalaian dia. mungkin ya. Dia nggak mau balik. Karena nggak disiapin dapur kali son di negaranya son. Mungkin ya. Lapar kan jadinya kan. Iya. Kan? Mau masak di mana kalau nggak ada Masak di dapur? mana? Harus ngapain lagi saya? Nah, Lah. Minimal koperasi lah gitu ya son. ini biaya evakuasi ini makan kira-kira $1,5 miliar. Ya kan, 3 kali lipat lebih mahal dibanding kapalnya itu sendiri, Pak. Wah. Dia divonis 16 tahun penjara, ya kan, atas kelalaian dia. Terus juga kena dakwaan pembunuhan tidak berencana, Pak, karena ninggalin kapal itu. Wah, gila banget sih son, tapi ya emang patutlah menurut gua kapten tersebut dijatuhi hukuman gitu son, ya kan? Maksudnya dia ibaratnya mengabaikan peraturan lah gitu. Iya. Ya kan seenak jidatnya aja gitu. Akhirnya ada yang nggak selamat. Dan jumlahnya 1% lagi tuh cukup banyak untuk hitungan orang tidak selamat gitu. Iya ya. Kurang error gitu ya. Benar, bukan ngitung product defect kalau ini kan. Kalau itu Bukan. cukup kecil kalau 1%, kalau product defect. Tetap banyak, Guangzhou. Pak. Banyak. Nah, kecuali Jepang ini ya. Enggak di Guangzhou, maksudnya 1%. Wah, 1%. rendah. Kayaknya nggak boleh dah. Guangzhou. 1% ya nggak boleh, Pak. Boleh Oh, lah. boleh lah. 1 sampai Wah, 3 apa kalau nggak salah katanya. Yang ngomong GTID kalau nggak salah. Tidak. 1 sampai 3 persen kalau nggak salah. Kayak harusnya 0, Kalau manusia nyawa 1% dia keterlaluan. Terlaluan ini kan bukan barang ini. Nah, Itu. Jadi patut untuk kapten tersebut dihukum ya Son ya. Iya. Benar. Ya kan? Karena ya keselamatan masyarakat itu ya yang utama dong gitu kan, Iya, apalagi kenyamanannya juga ya kan. Nah belakangan ini Son, anak Jaksel lagi nyaman-nyaman ya Son, naik motor yang namanya Vespa gitu kan. Nah, Gua ada salah satu fakta tentang salah satu motor yang paling terkenal lah nih sekarang ya kan, yang suka buat pamer juga. oke. Bahkan yang motor-motor tuanya nih bisa ratusan juta Son harganya Son. Motor? Nah, iya, Gila ya. motor Vespa ini ya kan. Tapi lu tau gak sih kalau Vespa yang sering kita lihat lalu lalang di jalanan itu sebenarnya diciptain sama insinyur pesawat terbang yang benci banget sama sepeda motor Son. Demi apa lu? Suka banget dia sama sepeda motor. Gak boleh sama emaknya dulu nyetir motor. Nah,
Jadi kali ini gue lagi ngomongin Raditya Dika ya, tapi bukan ya, bercanda ya. Ini adalah seorang insinyur di zaman dulu ya kan. Oke. Jadi ceritanya gini Son, setelah Perang Dunia Kedua, Italia tuh lagi ancur-ancuran Son, dan butuh yang namanya transportasi yang murah. Oke. Enrico Piaggio minta insinyur penerbangan yang bernama Corradino de Ascanio buat bikin kendaraan roda 2. Masalahnya Son, de Ascanio ini tuh benci banget sama motor Son. Terutama ya di zaman dulu Son, karena menurut dia motor itu kotor. Karena rantai olinya itu gampang nempel di celana. Oke. Terus bentuknya juga jelek dan susah dinaikin orang yang pakai baju rapi, Son. Oh. Apalagi orang Itali kan, wah, Oh, necis-necis iya ya. gayanya kan. Meja-meja Iya. gitu ya. Terus gimana cara dia ngatasin hal yang dia benci itu, Chat? Ya dia ngeliat invoice-nya ya tiap malam sebelum tidur, Son, gitu. Ya udah nggak apa-apa, yang penting gue dibayar gitu katanya, Son. Ujung-ujungnya UD berarti ya? Iya UD bener, ya? bercanda ya. Jadi dia tuh pakai pendekatan teknik penerbangan gitu, Son. Ya, jadi gini ya, saya mau pramugari yang itu gitu ya? Atau Enggak, gimana? bukan. Pendekatan gitu maksudnya? Tolong pakai bajunya yang seperti Top Gun tapi versi seksi gitu, Son. Bukan. Jadinya pas KPA apa sih? Ada di Amerika. Oh gitu, iya, ini kan maksud Amerika gua. soalnya. Iya. Jadi roda depan Vespa itu sebenarnya diadaptasi dari rantai pendaratan roda pesawat tempur, Son. Buset dah. Jadi mesinnya itu ditutup pakai bodi melengkung supaya olinya tuh nggak nyiprat-nyiprat ke baju, Son. Dan bentuknya itu dibikin meliuk kayak pinggang lebah. Makanya dinamain Vespa. Yang kalau dalam bahasa Italia itu artinya lebah, Son. Oh gitu, Gitu. Pak. Jadi makanya kan motor Vespa kan unik kan, kayak sampingnya kayak lebar gitu. Iya, kan. iya. Itu karena dia menggunakan oli samping memang. Masih pakai oli samping itu dulu. Iya. Terus ditutup situnya kan biar nggak nyiprat-nyiprat gitu. Gila, akhirnya jadi tuh ya motor Vespa yang bikin anak Jaksel terlanjur nyaman. Nah. Tapi kalau anak sekarang mah udah pinter-pinter ya, prefer cari kendaraan yang aman dan nyaman buat daily transportation. Nah, pasti dong. Nah, makanya ya pilihnya Grab Car Plus aja nggak sih, Syat? Bener, apalagi kalau anak muda ya Mas ya, Son ya. Ih. Butuh banget yang namanya nyaman-nyaman Nah. untuk memberikan performa terbaik di kantor. Yes. Tapi gue masih ada fakta gila lagi nih Son nih, tentang motor. Lo tau gak sih kalau secara fisika, cara kita belok naik motor di kecepatan tinggi itu kebalikan dari apa yang dipikirkan otak kita, Son. Oke, tapi kebalikan gimana deh? Maksudnya kalau kita mau belok kanan, ya setirnya diputar ke kanan kan? Nah, justru kalau di atas kecepatan 30-40 km per jam, kalau lo mau belok ke kanan, tangan kanan lo harus ngebanting dorong stang ke depan atau ke kiri gitu, Son. Fenomena fisika ini dinamai counter steering. Tapi kok bisa malah dorong ke kiri kalau mau ke kanan? Karena Son, ada yang namanya efek giroskopik dari putaran roda dan caster angle geometri suspensi. Pas lo dorong stang kanan ke depan, titik tumpu roda bawah itu bakal bergeser ke kiri. Yang bikin momentum gravitasinya menjatuhkan bodi motor miring ke kanan, Son. Dan yang bikin motor belok sempurna itu sebenarnya adalah kemiringannya, Son. Bukan putaran setirnya. Jadi otak kita itu ngelakuin hal tersebut secara refleks dan tanpa sadar gitu. Berarti kalau kita belokin setir secara manual ke kanan pas lagi kenceng, motornya malah nggak bakal belok ya? Bukan cuma nggak belok, Son, tapi motor lo itu bakal terlempar ke arah berlawanan, Son. Atau bahkan yang paling parahnya nih, bisa langsung crash. Makanya di sini, pembalap MotoGP kalau mau nikung patah ke kanan, mereka sebenarnya lagi neken stang sebelah kanan maju ke depan gitu, Son. Sebenarnya ini kelihatannya sederhana gitu ya. Tapi kalau dipikir-pikir gitu dari sudut pandang fisika, kesannya kayak mind blowing gitu. Iya. kan? Tapi kalau ngomongin motor zaman dulu nih ya, Ah. mereka itu sebenarnya udah pakai helm belum sih? Kayak zamannya Vespa atau motor klasik gitu ya? Dulu mah boro-boro pakai helm pelindung, Son. Zaman dulu mah paling banter mereka juga cuma pakai topi kulit yang kayak dipakai sama pilot-pilot tuh zaman dulu tuh, biar rambut gak berantakan doang gitu, Son. Oh. Jadi helm motor yang keras kayak sekarang itu baru wajib dipakai gara-gara ada satu tragis. Siapa tuh, Syat? Pernah denger nama T.E. Lawrence nggak? Belum tuh. Jadi T.E. Lawrence itu dulu punya julukan yang namanya Lawrence of Arabia. Jadi dia itu adalah pahlawan perang legendaris Inggris yang udah selamat dari berbagai pertempuran brutal di Timur Tengah, Son. Tapi ironisnya dia malah di jalanan, Son. Tepatnya di desanya sendiri di tahun 1935. Oke. Kecelakaan motor. Bener, Son. Jadi ceritanya gini, dia tuh lagi ngebut naik motor kesayangannya yang namanya Bro Superior. Terus dia kaget, Son, kenapa ada anak kecil lagi sepedaan di balik gundukan jalan gitu. Akhirnya dia ngebanting setir. Kemudian dia jatuh dan kepalanya cedera parah. Nah, dokter syaraf yang nanganin dia yang bernama Dokter Terawan. bukan di Indonesia, soalnya bukan. Dokter Hugh Cairns. Itu shock banget, Son, karena kematian tokoh yang sebesar itu sangat disayangkan sekali, Son. Akhirnya membuat
Dr. Kens ini yang akhirnya nih Sony berujung pada penemuan sebuah inovasi yang luar biasa, bahkan kita pakai sampai sekarang. Akhirnya mencari fitur namanya Grab Car Plus bukan Ciat? Nah, Supaya itu dia terlanjur nyaman gitu. penemuan kedua dari Singapura apa Malaysia? Dari Malaysia, mohon maaf. dari Malaysia saya tahu. Iya. Tepatnya dia menemukan helm motor modern. Sama dia nemuin satu lagi nih Sony. Ah. Dia ngebantu buat ngegodok undang-undang wajib pakai helm gitu Son di zaman dulu. Jadi orang ya harus pakai helm kalau berkendara. Oh. Iya, karena dia nggak mau ada korban-korban selanjutnya. Itulah sejarahnya pakai helm. Kenapa orang harus pakai helm gitu. Nah, dari tadi kan kita udah bahas nih fakta kendaraan tergila di dunia, Son. Podcast kita rekam dan jalan terus, tapi gue nggak perlu mikirin jalanan macet. Kagak panas dan adem banget, Son. Iya. Nggak perlu macet karena kita bisa lewat jalur busway atau gimana? Oh, bukan dong. Nggak ya? boleh, itu nggak boleh melanggar. Itu Nggak melanggar. boleh ya? Iya. Tetap jalur biasa kita Tetap ya? jalur biasa, karena adem jadi nggak berasa lama. Bener gitu, banget. Jujur saya kalau di mobil, Son, nggak pakai baju nyupirnya nggak begitu. Jujur kalau saya di mobil nih ya, biasa muntah, Ciat. Oh, kok bisa muntah kan? Gitu, karena gedek-gedek gitu. Bener. Kurang lega lagi kan? Bener, apalagi setelah pulang dari bar ya, Son, ya benar. Keluar semua, ya. Dan gue nggak perlu mikir nyetir dan nggak jalanan yang bikin capek dan stres. Bener banget itu, Son. Karena kita pengennya produktif di hal-hal yang bagus untuk kita gitu ya, Son, ya. Kalau yang kayak gini-gini kan kita cari yang nyaman aja lah gitu ya kan. Tinggal pesan, ya kan, nyampe, duduk, terserah dah tuh mau kerja, mau teleponan, mau apa, bebas. Semua bisa tetap produktif kita di dalam mobil, ya kan. Bentar, kita udah sampai, Ciat. Lah, udah. Buset, nggak berasa banget ya. Nah kan ternyata podcast hari ini berhasil. Dari awal sampai akhir kita bisa ngobrol terus senyaman biasanya pas kita lagi di studio, Son. Iya, beneran nyaman. Mobilnya lebih baru, lega, adem, tahu-tahu perjalanan selesai. Makanya sekali coba Grab Car Plus, Siap-siap terlanjur nyaman. yes, kayak kita sekarang.